dari tafsir keagamaan kita mengenai dzurriyyat Nabi ini, sehingga dari orang yang mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi itu kemudian menganggap penghormatan bangsa Indonesia sebagai ketundukan yang bisa dipermainkan untuk dikuasai, untuk ditipu, untuk dibohongi dan lain sebagainya. Gerentak hati itu kemudian ternyata resonansinya diterima oleh frekuensi yang sama. Hampir 80% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya Bahlawi Habib itu keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak percaya lagi Bahlawi Habib itu sebagai keturunan Nabi besar Muhammad per hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satu dari pinternya Kiai Haji Imaduddin itu ketika membuat kalimat adalah dia selipkan kata hampir. Ya. Jadi namanya hampir, ya kan bebas toh. Ada 1 untuk jadi 100, ya tetap hampir juga sih, walaupun kurangnya 99. Ya daripada minus 1000 kan 1 masih lebih dekat, bahasanya hampir lah begitu ya. Sekarang mari kita hitung-hitung ya. Nah, ini gambar yang nampak ini ya menurut saya begini kira-kira gambarannya. Ya kalau ember ini, ember apa keranjang ya, penuh, anggap berarti sudah tercapai 80% itu. Tetapi karena ini masih hampir, berarti nggak tercapai. Ya tunggu saja sampai ember seperti ini penuh ya. Ya saya korting lah tidak sampai penuh ya. Setengah dari ember ini sajalah boleh. Setengah dari ember ini sudah 80 gitu ya. Artinya kalau penuh itu sudah 160 ya. Atau setengah dari ember ini ya kita anggap 100, berarti 1/4 dari ember ini 50. Berarti ya bebas lah. Nggak mesti penuh lah ya. 1/4 dari ember ini terpenuhi itu sudah saya anggap 80%. Ya kita tunggu saja. Nah penduduk Indonesia ini kok kebetulan ya tanggal 8 Maret itu ya, Tempo ini merilis ya, tentang Habib, bagaimana membedakan Habib asli dan Habib palsu. Oh berarti Tempo itu mungkin masuk kepada yang 20% ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak percaya Habib sebagai dzurriyyah Nabi, nggak mungkin dia meliput berita ini gitu. Di situ disebutkan ada sekitar 100.000 Habib di Indonesia. Tetapi poinnya adalah di yang sebelah itu. Kalau saya baca di Google ya, per Desember tahun 2023 itu jumlah penduduk kita itu ada sekitar 280 juta,73 ya, kita bulatkan 73 itu adalah 730.000 ya. Jadi 280 juta 730.000 orang gitu ya. Itu bertambah ya, bertambah sekitar 1.610 ya dari Juni 2023. Oh dalam setengah tahun ya itu sudah nambah 1.600.000. Produktif juga kita ya. Bertambahnya itu banyak sekali orang-orang yang lahir itu ya. Ini kan dihitung dengan yang meninggal, yang lahir ternyata masih profit lah bahasanya. Sekarang misalnya kita anggap ya per hari ini, kata Kiai Imaduddin, per hari inilah, walaupun mungkin sudah nambah lagi ini penduduk kita ini, itu kan Desember ya. Kalau dalam 6 bulan aja nambah 1.600.000, Desember ke Januari, Februari, Maret, 3 bulan kan bisa sudah nambah 800 ya. Tapi sudahlah kita anggap 280 juta 730.000. Itu kalau 80%-nya itu ada sekitar 224 juta 584.000 ya. Oh banyak gitu ya. Lalu sisanya artinya yang 20% ya. Anggap 80% tidak percaya lagi, yang 20% ini ya kasihanlah Habib ya. Anggap mereka ini yang percaya ya, termasuk yang 100.000 itu ya Habibnya, masa Habibnya nggak percaya gitu ya. Nah, yang 20% ini percaya. Ada sekitar 56 juta, 105 15 ya. Artinya sekitar 56 juta 146.000
yang percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah. Artinya apa? Masih aman ya. Kalau mau dawir kepada 56 juta itu, waduh Pak, kaya masih Habib Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, para Habib jangan khawatir ya. Masih banyak Pak. 56 juta itu banyak itu. Itu lebih banyak dari penduduk Malaysia itu. Lebih banyak dari penduduk negara-negara kecil itu. 56 juta Pak. Banyak itu ya. Banyak sekali ya. Jadi belum mengkhawatirkan ya. Masih aman gitu ya. Jadi masih ada 56 juta orang yang percaya gitu. Saya tadi nulisnya itu apa namanya ya, imat ya. Itu kan bukan tidak menghormati, tetapi itu karena yang pertama space-nya kecil, yang kedua nyocok-nyocokin dengan LSI yang versi Lembaga Survei Kiai Haji Imaduddin lah. Tapi kita tulis imat saja. Kadang-kadang kan tulisan itu tidak sama dengan bacaan. Artinya kita membacanya apa, nulisnya apa. Kadang-kadang juga bacaan itu lebih ringkas daripada tulisan. Artinya kita membacanya lengkap, nulisnya singkat. Ya, kadang-kadang tulisannya panjang, tapi kita bacanya singkat. Jadi itu biasa ya. Apalagi tidak ada perbedaan lah. Ya Imat, ya Kiai Haji Imaduddin, ya itu juga orangnya ya. Kenapa saya bilang lembaga survei? Karena saya kira nggak ada itu lembaga survei yang lain gitu. Dari mana kita bisa tahu 80% itu? Ini lebih sakti dari Quickcon kayaknya ya. Jadi kalau Quickcon itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana landasannya gitu. Ini nggak ngerti. Ini pakai apa? Kayak Haji Imaduddin ini pakai teori apa? Jangan-jangan teori yang baru lagi. Teori yang beliau buat sendiri bagaimana cara mengukur untuk bisa mencapai memastikan hampir 80%. Nah, kalau menggunakan bahasa hampir ya 3 orang 4 orang itu juga hampir lah mencapai 280 juta ya. Enggak, 224 juta ya, namanya hampir Pak ya. Hampir itu maksudnya ada progres lah gitu ya. Daripada nggak ada sama sekali ya, 10 orang 20 orang 30 orang ya, itu sudah lebih hampir, namanya lebih mendekati daripada nggak ada orang ya. Cuman yang saya agak bertanya-tanya, mungkin akan saya cari tahu secara pasti. Ini Kiai Haji Imaduddin menyampaikan narasi ketika sedang mengisi di acara Mukernas. Muker ya. Mukernas apa gitu. Musyawarah kerja pertama PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mesti ada orang yang bertanya termasuk saya, apakah PWI itu secara sah, secara resmi membatalkan nasabah Alawi, atau orang-orang yang tergabung di situ semuanya sepakat batal nasabah Alawi? Ya kalau dilihat dari takbirnya itu sampai ada yang histeris itu. Histeris sepakat itu Allahu Akbar. Terus baca sholawat atau apa, sepertinya sepakat semua. Tetapi saya tidak tahu pasti karena tidak ada rilis resmi PWI itu. Apakah mengatakan Mbak Alawi ini bukan durian Nabi atau bagaimana? Ya mungkin kita tunggulah ya, ingin tahu saja ya. Kalau Naat, ya, ketuanya itu pernah bilang Naat tidak ada mengurus dapur orang lain. Jadi nggak bicara nasab orang lain batal atau nggak batal. Bahkan petinggi Naat dalam pencatatannya Ki Hanan itu tidak pernah membatalkan nasabah Alawi. Nah PWI ini kita juga belum tahu. Ya kalau dilihat dari ketuanya mungkin memang lebih dekat ke tidak sepakat atau batal nasabah Alawi. Tapi apakah ketuanya itu mewakili atau atas nama suara organisasinya atau apa? Itu penting biar tidak ada framing. Tidak ada framing maksudnya tidak ada narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi PWI itu secara organisasi tidak membatalkan nasabah Alawi, tetapi oleh orang dianggap membatalkan nasabah Alawi karena ternyata acaranya diisi dengan narator seperti ini. Dan kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan dari Gus Abbas Buntar itu, ya sepertinya secara sore beliau menolak kalau Mbak Alawi ini dzurriyyah Nabi. Cuman kita perlu kejelasan lah sebetulnya ya, biar kita itu tahu dan kenal PWI ini kemana arahnya ya. Apakah membatalkan atau apa. Nah, begitu ya. Kemudian satu lagi, kalau misalnya benar anggaplah PWI itu membatalkan nasabah Alawi dan sudah diikuti oleh 80%, hampir ya. Ini kan 5 tahun lagi kan akan ada pilpres gitu. Mungkin selama 5 tahun bisa tercapai, ember bolong-bolong itu bisa penuh mungkin dengan ditetesi begitu ya. Kiai Haji Imaduddin sebagai ikon, orang yang mencerdaskan, menyadarkan
sehingga sampai diikuti oleh 80% masyarakat Indonesia gitu. Sudah mendapatkan pengikut 224 juta gitu. Itu sudah modal besar Pak kalau mau nyapres gitu. Jadi nanti tidak perlulah datang-datang ke Pilpres ya. Langsung maju sendiri saja ya. Segera didaftarkan menjadi partai atau apa, lalu atau buat partai ya. Kalau PWI tidak mau ke politik tapi ya buat partai, sama dengan NU kan tidak jadi partai tapi ada partai yang di bawah NU kan ada, atau yang isinya tokoh-tokoh NU juga kan ada, PKB misalnya. Itu sudah menarik sekali ya. Sudah bisa itu menjadi mengangkat calon kayaknya jalur independen atau apalah mungkin ya. Karena itu kan suaranya besar sekali Pak ya. Tidak mudah Pak bisa 80% begitu. Bagaimana kita bisa diterima oleh 224 juta orang itu luar biasa itu Pak ya.